Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu dan kita semua tentunya. Masih berlanjut topik tentang stroke. Ya, seperti pernah Oma ungkapkan, apa sih pemicunya? Kita mesti tahu. Ya, antara lain hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Ya, kemudian diabetes melitus atau kencing manis, ini juga bisa memicu stroke. Lalu kolesterol tinggi, ini ada pasien Oma yang terkena juga stroke karena kolesterolnya terlalu tinggi. Normalnya 200, tapi kalau seseorang kolesterolnya sampai 400 ya itu harus waspada. Ya. Kemudian juga kegemukan atau obesitas itu bisa menjadi pemicu. Ya, hati-hati, makanya lebih enak itu badan jangan terlalu berlebihan lah. Jangan obesitas gitu maksudnya, kayak kalau kita mau sehat ya setiap kali jangan takut nimbang. Ini teman Oma kadang-kadang, aku nggak mau nimbang takut nanti kalau kelebihan nanti macam-macam loh kok gitu. Untuk bisa mengontrol bagaimana kesehatan kita ya kita mesti mau kontrol, kita cek dari berat badan, tekanan darah, begitu, atau bahkan kesehatan kita secara keseluruhan ya. Seperti namanya kalau medis ya general check up. Oke. Kemudian juga penyakit jantung itu bisa memicu stroke ya. Misalnya gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, karena jantung ini kan dapurnya ini darah kita ya yang bisa mengatur sirkulasi darah kita ini jantung. Hanya kalau jantungnya masalah ya jadi berisiko ya. Oke. Kemudian juga masalah lain adalah namanya sleep apnea. Sleep apnea ini tidur ya ini gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan seseorang berhenti sementara, tiba-tiba berhenti saja ya selama beberapa kali saat sedang tidur. Nah ini hati-hati Anju, kadang-kadang kan ada yang pas tidur sampai begitu, nah itu pertanda ya gangguan tidur ya. Kondisi ini dapat ditandai dengan mengorok. Nah selain tadi tiap kali kaget-kaget begitu bisa juga karena mengorok ya, mengorok saat tidur dan tetap merasa ngantuk setelah tidur lama, tidurnya udah lama gitu ya tetapi dia tetap ngantuk. Jadi kesannya hati-hati Ancu yang selalu merasa ngantuk ya padahal sudah tidur. Nah kalau ngantuk karena belum tidur wajar, tapi kalau sudah kebanyakan tidur tetap ngantuk ini harus waspada ya. Oke, sudah Oma pernah sampaikan kan jenis stroke itu ada dua, satu iskemik dan dua hemoragik. Kalau iskemik karena penyumbatan ya, penyumbatan darah di otak kita. Kalau hemoragik itu karena pecahnya pembuluh darah ya, jadi menyebabkan pendarahan. Oh ya, nih sekarang kita perlu tahu gejala utamanya apa sih stroke itu. Ternyata ada tiga jenis ya. Wajahnya itu terlihat miring atau mulutnya merot gitu ya. Nah itu. Kemudian tidak mampu tersenyum. Jadi kalau tersenyum jadi aneh gitu ya. Itu gejalanya. Kemudian mata terkulai bisa. Lalu tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas dan mati rasa. Biasanya stroke itu ya separuh badan kita yang tidak bisa digerakkan atau lemah lunglai begitu ya. Kemudian juga termasuk tungkai kaki ya, kaki yang tidak bisa juga digerakkan atau mengalami kelemahan. Kemudian ucapan tidak jelas, jadi mau bicara maunya tapi ngomongnya nggak jelas. Itu yang gejala utamanya seperti itu. Jadi bahkan tidak mampu berbicara sama sekali. Kalau yang lain, gejala lainnya apa saja kita perlu tahu loh ya. Hati-hati kalau yang sering mual lalu muntah. Ya, tidak ada apa-apa misalnya mual muntah. Sakit kepala hebat secara tiba-tiba, hati-hati juga yang vertigo ya.
pusingnya berputar-putar, itu perlu diwaspadai. Penurunan kesadaran atau misalnya pingsan bisa juga. Sulit menelan atau disfagia, ini bisa menjadi pertanda atau gejala ya. Gangguan pada keseimbangan, jadi ini tidak seimbang lagi karena separuh tubuh tak berdaya ya. Hilangnya penglihatan secara tiba-tiba, bisa saja ya, gejala penderita stroke itu penglihatannya secara tiba-tiba bisa hilang. Itu pernah terjadi pada pasien umur yang sekian puluh tahun yang lalu ya. Dia benar-benar gejala matanya tidak melihat itu berkelanjutan, bisa saja terjadi ya. Untung itu bisa diselamatkan ya, bisa melihat lagi. Kemudian tiba-tiba bingung, susah bicara dan susah mengerti perkataan orang lain. Lalu tiba-tiba suka berjalan, tentu saja kalau udah separuh tubuhnya ini tidak bisa digerakkan ya, sempoyongan, hilang keseimbangan ya. Lalu mengalami mati rasa dan lesu pada wajah, yang dia kelihatan banget sih di wajah kalau orang terkena stroke ya. Oke, itu mengenai gejala dan tandanya. Nah sekarang untuk pengobatannya bagaimana sih ya? Tentu saja tadi Oma udah ulang-ulang ya, kita tidak boleh terlalu gegabah ngobati diri sendiri kalau terkena ini ya. Jadi sebaiknya dibawa kepada ahlinya, ke dokter ataupun ke rumah sakit ya. Ini pantangannya sekarang, pantangan penderita stroke, karena rata-rata memang karena darah tinggi, kolesterol itu harus pantang daging merah ya. Makanan olahan seperti sosis ya, lalu nugget, bakso. Ini ada pernah ini pasien Oma, enggak saya nggak makan daging, tapi udah ditanya-tanya ini baru ngaku, ya sih saya nggak suka makan dagingnya tapi senang makan bakso. Nah itu ya. Lalu makanan tinggi garam seperti ikan asin, telur asin dihindari ya, karena ini harus dicegah. Makanan mengandung lemak trans dan lemak jenuh. Lemak trans itu buatan dengan cara menambahkan zat hidrogen pada minyak sayur dan minyak goreng ya. Lalu makanan dan minuman tinggi gula. Ini kalau sudah, karena diabetes kan hati-hati, diabetes nanti makanannya es krim ya. Oke, makanannya yang serba manis itu ya bisa memicu munculnya stroke. Juga termasuk minuman alkohol ya. Masing-masing orang itu beda-beda ya reaksinya. Jadi ada yang tahan, ada yang nggak tahan. Misalnya minum alkohol kadar berapa itu, ada yang sedikit saja udah nggak bisa. Ada yang tidak masalah, tetapi tetaplah kalau misalnya hanya 1 sloki sehari masih mending. Tapi kalau sudah saking merasa kepingin fly misalnya gitu terus mabuk ya, itu yang masalah ya, itu masalah berat. Untuk alkohol ya sebaiknya kita hindari. Ini sekarang kalau untuk pencegahan tentu saja seperti pemicunya. Pencegahan itu ya kalau tidak bisa jaga pola makan memicu, jadi mencegahnya harus jaga pola makan. Kemudian jaga pola makan, terutama hindari garam, hindari asupan yang gula berlebihan, lemak berlebihan, semua yang berlebihan itu yang harus dihindari. Lalu mau olahraga teratur untuk pencegahannya begitu. Olahraga teratur itu bisa cuma jalan kaki, bisa sepeda statis di rumah, yang penting rutin ya, mau 30 menit, 1 jam. Biasanya sih kalau Oma nih naik sepeda statis di rumah itu sambil nonton di YouTube, yang Oma senang sih misalnya berpacu dalam melodi, jadi kita kan semangat, nilainya bagus. Ada yang tebak-tebakan, kita sendiri bisa ikut nebak misalnya seperti, jadi nggak berasa saat olahraga gitu, nggak berasa ya. Kemudian berhenti merokok tentu saja, dan juga penggunaan nafsa. Nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, itu yang benar-benar harus dibuang. Nah sekarang menentukan terapinya. Tadi udah tahu ya sebabnya apa, tantangannya apa, menentukan terapinya. Nanti Oma infokan ke seri video Oma yang berikutnya supaya nanti nggak salah. Oke?
semua orang bisa sehat.